Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Lubis dari Prodi Gizi Universitas Al-Atta Yogyakarta dengan NIM 200-400-694. Oke, baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep patofisiologi kanker. Apa sih yang dimaksud dengan kanker? Kanker adalah kelainan genetik yang ditandai oleh munculnya massa jaringan abnormal. Kanker itu sendiri sering kita dengar dengan sebutan tumor atau neoplasma. Lalu, apa saja abnormalitas neoplasma? Abnormalitas neoplasma itu terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama, neoplasma mampu menghindari apoptosis atau kematian dari sel-sel yang terprogram. Yang kedua, bahwa neoplasma mampu mencukupi sendiri sinyal pertumbuhan tidak terpengaruh oleh faktor fisiologi tubuh. Yang ketiga, bahwa neoplasma juga tidak peka pada sinyal anti pertumbuhan. Sehingga pertumbuhannya sulit untuk dikendalikan. Dan yang keempat, bahwa neoplasma memiliki pertumbuhan potensi replikasi tanpa batas. Yang kelima, bahwa pertumbuhan neoplasma bisa mengakibatkan invasi ke jaringan dan metastasis. Dan yang terakhir, neoplasma memicu agneogenesis atau pembentukan pembuluh darah. Yang terus-menerus karena adanya jaringan baru yang terus-menerus juga. Pengertian secara singkat dari neoplasma atau kanker adalah sebuah pertumbuhan sel yang sulit untuk dikendalikan. Dan seperti yang kita ketahui bahwa neoplasma itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, neoplasma jinak dan neoplasma ganas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengartikan neoplasma jinak ini seperti tumor jinak dan neoplasma ganas sebagai tumor ganas. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan pada perbedaan sifat keduanya? Yang pertama kali dilihat ialah dilihat dari sifat
diferensiasi neoplasmanya. Maksud dari diferensiasi neoplasma adalah derajat kemiripan antara sel neoplasma dengan sel jaringan normal. Maka dari pengertian di atas ini kita bisa menyimpulkan menjadi dua bagian, yaitu diferensiasi baik dan yang kedua diferensiasi buruk ataupun tidak berdiferensiasi. Nah, pada diferensiasi baik berarti neoplasma masih mirip dengan sel jaringan normal. Sedangkan pada diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi, maka sel neoplasma tidak mirip dengan jaringan sel yang normal dan terkadang timbul gambaran sel yang primitif. Sel yang berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi ini disebut sel anaplastik. Yang ditandai oleh dua kelainan, yaitu kelainan sitologik dan kelainan hubungan antar sel. Pada ukuran sitogolik ini menggambarkan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang ukurannya besar, kecil, dan sangat kecil. Kemudian, kelainan posisi yaitu adanya gangguan hubungan antar sel. Nah, pada cara membedakan antara diferensiasi neoplasma jinak dan ganas adalah pada neoplasma jinak memiliki diferensiasi yang baik. Sedangkan pada neoplasma ganas memiliki diferensiasi buruk ataupun tidak berdiferensiasi. Akan tetapi, seringnya berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi lebih neoplasma ganas lebih sering berdiferensiasi buruk daripada tidak berdiferensiasi. Contoh neoplasma jinak adalah lipoma,
lipoma. Dan contoh neoplasma ganas adalah anaplastik, karsinoma, tiroid. Seperti yang kita ketahui bahwa lipoma adalah keganasan pada jaringan diposa. Maka bahwa lipoma memiliki diferensiasi jinak yang memiliki diferensiasi yang baik. Sedangkan neoplasma ganas atau pada contoh anaplastik karsinoma tiroid, pada pembedaan keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Maka neoplasma ini adalah neoplasma yang ganas yang memiliki diferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi. Sehingga terdapat gambaran pleomorfisme atau ukuran sel yang berbeda-beda, dan juga terdapat kelainan hubungan antar sel. Sifat neoplasma berikutnya dilihat dari daya pertumbuhannya. Jadi prinsipnya adalah semakin cepat tumbuh selnya, maka pertumbuhannya akan semakin banyak dan metabolisme inti akan semakin meningkat. Pada pemeriksaan mikroskopis, banyak pembelahan sel mengakibatkan adanya gambaran mitosis yang banyak. Dan aktivitas metabolisme inti yang meningkat mengakibatkan adanya gangguan inti yang besar, kromatin yang kasar atau yang disebut hiperkromatis. Bagaimana perbedaan sifat antara neoplasma jinak dan ganas? Umumnya, pertumbuhan neoplasma ganas lebih cepat daripada neoplasma jinak. Selanjutnya adalah sifat invasi lokal. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa neoplasma jinak tumbuh lambat sedangkan neoplasma ganas tumbuh ganas. Nah, apa efek perbedaan kecepatan pertumbuhan tersebut? Efek perbedaan kecepatan pertumbuhan antara neoplasma jinak dan ganas adalah bahwa neoplasma jinak tumbuh lambat dengan meningkat perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan. Sedangkan pada neoplasma ganas umumnya
Pertumbuhan neoplasma ganas lebih cepat daripada neoplasma jinak. Selanjutnya adalah efek perbedaan kecepatan pertumbuhan tersebut adalah yang pertama, pada neoplasma jinak tumbuh lambat dengan menekan perlahan-lahan karena plasma jinak dibatasi jaringan ikat yang tertekan. Atau yang disebut dengan kapsul. Fungsi kapsul adalah memisahkan jaringan neoplasma dengan jaringan normal di sekitarnya. Karena adanya kapsul, neoplasma jinak memiliki batas tengah. Dan mudah digerakkan pada saat operasi. Namun, ada juga neoplasma jinak yang tidak memiliki kapsul. Contohnya, hemangioma. Sebaliknya, dengan neoplasma ganas. Neoplasma ganas tumbuh dengan cepat, dengan progresif, invasif, dan merusak jaringan sekitarnya. Akibatnya, neoplasma ganas tidak berkapsul, sehingga tidak mudah digerakkan saat operasi. Dan pada umumnya tidak berbatas tengah dari jaringan sekitarnya. Pada saat pemeriksaan, massa yang tidak berkapsul menunjukkan cabang-cabang invasif seperti kepiting. Kepiting yang mencengkram. Jaringan sekitarnya. Sehingga disebut sebagai kanker yang diartikan kepiting. Tipe selanjutnya adalah metastastis. Yaitu kemampuan neoplasma untuk menyebar. Neoplasma ganas memiliki kemampuan primatasis,
Sedangkan neoplasma jinak tidak bisa karena pertumbuhan neoplasma ganas bersifat invasif. Invasif ganas memungkinkan invasif sel menembus pembuluh darah, pembuluh limfe dan rongga tubuh. Invasif menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh. Kemudian terjadi penyebaran ke tempat lain. Dengan beberapa pengecualian, semua neoplasma ganas dapat bermetastasis. Tanda-tanda atau gejala kanker adalah: 1. Bahwa setiap tumor memiliki tanda yang berbeda-beda. Yang kedua, tanda dan gejala tumor berkaitan dengan jenis tumor. Dan lokasi tumor. Selanjutnya, bahwa tumor atau kanker berkaitan dengan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti contoh salah satunya faktor usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Contoh tanda-tanda atau gejala penderita. 1. Adanya benjolan di kulit tidak biasanya. Yang kedua, adanya tahi lalat di kulit. Terasa nyeri yang hebat, dan yang keempat, terjadinya gangguan sistem syaraf, dan yang terakhir, terjadinya penurunan berat badan yang drastis. Nah, penjelasan dari kanker sudah saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, adanya tahi lalat di kulit. Terasa nyeri yang hebat, dan yang keempat,
terjadinya gangguan sistem syaraf, dan yang terakhir, terjadinya penurunan berat badan yang drastis. Nah, penjelasan dari kanker sudah saya jelaskan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.